Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zeta Taki dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas ke-11 saya dari matkul praktikum algoritma dan pemrograman. Jadi, kita pada kali ini bakal membahas apa itu if, else if, else, dan logika boolean. Terus juga kita bakal menunjukkan penggunaan for, while, do while, iterasi, array, dengan loop. Terus juga kita bakal berlatih program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Terus juga kita bakal membedakan parameter by copy dan by preference. Dan kita bakal menggunakan prototype fungsi dengan contoh. Terus juga kita bakal memisahkan kode ke file .hpp dan .cpp. Terus juga kita bakal compile dan run program via terminal. Terus yang terakhir kita bakal latihan program modular sederhana. Oke, di sini yang pertama itu ada conditional if, else if, else, dan logika boolean. Nah, jadi kondisi ini digunakan untuk membuat program Anda menjadi mengambil keputusan gitu. Yaitu jadi kita bakal menjalankan blok tertentu dan dalam keadaan hanya jika suatu kondisi terpenuhi. Misalkan if. Jadi if itu dia tuh fungsinya itu buat mengeksekusi blok kode jika kondisinya itu true gitu, benar. Nah, else if ini dia tuh fungsinya mengeksekusi blok kode jika kondisi f-nya ini nih salah dan kondisi else if ini benar. Jadi kita bakal ngejalanin yang else if ini. Nah, perbedaan else if dan else ini, kalau else if itu bisa digunain banyak banget. Sedangkan kalau misalkan else itu cuma bisa satu doang gitu. Misalkan dari if-nya itu salah, berarti yang kayak eksekusi si else-nya doang. Jadi gitu. Jadi nggak berlanjut kayak else if ini. Nah, terus ada logika boolean. Jadi logika boolean itu berasal dari nama George Boole, adalah sistem logika yang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar dan salah. Nah, benar ini direpresentasikan sebagai true atau nilai non-nol, biasanya 1. Dan salah direpresentasikan sebagai false atau nilainya itu sama dengan 0. Nah, dalam C++, kita menggunakan itu simbol dandan ya. Jadi dia tuh benar hanya jika kedua kondisi itu benar. Nah, kalau misalkan tanda seru, itu ada tidak. Jadi dia bakal return nilai boolean yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah, ini contohnya. Misalkan integer nilai 75. Jika nilainya itu besar dari 90, maka nilai Anda A. Jika nilainya itu besar dari 80 dan nilainya itu kurang dari 90, maka nilainya itu B. Dan jika nilainya itu 70 dan nilainya itu besar dari sama dengan 80, itu nilai Anda C. Jadi itu dari 70 sampai 80 itu nilainya C. Nah, kalau enggak, itu nilainya itu D atau E. Nah, kondisinya itu di bawah 70, yaitu 69. Nah, itu nilainya itu udah D atau E. Nah, di sini dia kan makanya else if karena kondisinya itu banyak gitu. Terus di sini juga ada contoh. Misalkan boolean hujan itu sama dengan true, boolean payung itu sama dengan true. Nah, if hujan dan payung itu
Di sini tuh berarti benar jika hujan atau payung. Nah, jadi aktivitas di luar ruangan dapat dilakukan atau Anda bawa payung gitu. Nah, di sini ini pakai operator OR ya. Jadi mana ini dia itu lambangnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada eh, perulangan ya atau for atau loop. Nah, terus loop ini nih itu ada for, while, do while dan iterasi array. Nah, konsep dasarnya ini loop ini digunakan untuk menjalankan satu blok kode berulang kali. Nah, for ini idealnya digunakan ketika Anda sudah tahu pasti berapa kali perulangan harus dijalankan. Misalnya 10 kali atau sejumlah elemen dalam array. Nah, while, nah itu bedanya itu kalau while tuh dia lebih ke eh nggak tahu pasti ya. Nah, jadi dia itu berdasarkan kondisinya. Jadi selama kondisinya itu benar, belum benar, dia bakal ngulang terus. Nah, terus untuk do while ini itu mirip dengan while, tetapi blok kode akan dieksekusi minimal sekali sebelum kondisi diperiksa. Nah, iterasi array dengan loop itu berarti mengakses setiap elemen dalam array secara berurutan. Nah, contohnya di sini integer main yang dimana di sini berisi 5 data ya, bilangan bulat. Nah, ukuran array-nya itu di sini karena ada 5, jadi ukurannya tuh 5. Nah, terus itu dimulai dari 0, yaitu indeks pertamanya, hingga ukuran array minus 1, yaitu yang keempat ini, yang 50. Nah, dia bakal mengulangi jika I-nya itu tuh kurang dari ukuran array, yaitu 5. Nah, terus kalau while loop ini itu lebih ke kondisinya kan. Nah, selama itu keadaannya itu besar dari 0, maka dia bakal ngulang terus. Nah, terus kalau misalkan do while loop, dia itu bakal mengeksekusi minimal sekali. Terus kita bakal membuat program berupa rata-rata nilai dan tabel perkalian. Ya, di sini kita udah ada untuk program nilai rata-rata ya. Di sini itu ditampilkan sebuah variabel berupa jumlah data dan total nilai. Nah, jumlah data ini untuk menyimpan berapa matkul yang ada dalam satu semester. Terus juga total nilai ini itu tujuannya untuk menyimpan nilai-nilai per matkulnya. Nah, di sini dia bakal menampilkan untuk memasukkan jumlah mata kuliah. Terus kita bakal disuruh input jumlah mata kuliah yang kita jalanin selama satu semester. Nah, terus di sini dia itu pakai array untuk menyimpan nilai. Yang dimana array-nya ini dia itu bakal berfungsi untuk menanyakan nilai-nilai mata kuliah kita yang pertama sampai yang terakhir. Misalkan kita masukin 10, maka yang terakhir 10. Jadi dia bakal nanya dari 1 sampai 10. Nah, nanti kalau udah dia bakal
menambahkan semua nilainya gitu, ditambahin. Dan yang terakhir dia bakal ngitung rata-rata dengan uh, yang tambahan nilai tadi dibagi ke jumlah data yang kita masukin yang mata kuliah tadi. Nanti kalau udah dia bakal nampilin hasil perhitungan dan juga total nilai kita gitu dalam satu semester. Terus juga dia bakal nampilin rata-rata dengan 2 angka di belakang koma. Langsung kita coba jalankan. Misalkan jumlah mata kuliah kita 11. Nah, masukkan nilai mata kuliah yang pertama. Misalkan 90. Ini 99. 40. 9. 8. Nah, nanti dia bakal menampilkan total nilai kita yang kita raih selama satu semester dan dibagi data yang kita masukin atau mata kuliah yang kita jalani selama satu semester. Itu kan ada 11, jadi 912 dibagi 11. Dan hasilnya itu 82,91. Langsung saja kita ke tabel perkalian. Nah, di sini kita punya program yang dimana program itu bakal nampilin tabel perkalian ya. Tabel perkalian yang ditampilin sebanyak 10 kali di sini. Nah, di sini udah di setting untuk batas perkaliannya itu jadi cuma 10 doang. Nah, di sini dia bakal nampilin tabel perkalian 1 sampai batas perkaliannya kan 10, jadi cuma 10. Nah, terus dia bakal melakukan loop dengan for. Nah, for di sini itu bakal ngeloop dalam bentuk angka gitu. Jadi dia bakal mengalihkan angka setelahnya. Terus juga dia juga bakal digunakan untuk memastikan setiap output memiliki lebar 4 karakter agar tabel rapi dan sejajar. Nah, terus kalau misalkan udah, dia bakal pindah ke baris setelah atau satu baris perkalian selesai gitu. Misalkan di sini contoh perkalian itu perkalian 7 ya. Nah, maka dia nanti bakal tampil seperti ini. Contoh perkalian 7. Nah, ini 7 kali 1 sama dengan 7 sampai 10. Misalkan kita pengen ubah ke 8 ya. Misalkan 8. 8. 8. 8. Nah, di sini udah langsung terganti ya. Jadi 8 kali 1 sampai 8 kali 10. Oke, di sini untuk selanjutnya itu ada parameter. Nah, parameter ini ada 2. Yang pertama itu by copy dan yang kedua itu by reference. Nah, parameter itu adalah cara bagaimana argumen atau nilai yang dikirimkan diteruskan ke dalam fungsi. Nah, terus dari kedua parameter ini memiliki berbagai perbedaan dari cara kerjanya, terus juga perubahannya, terus juga dari tanda C++-nya, terus juga dari kapan si parameternya ini digunakan. Nah, yang pertama dari cara kerjanya itu, kalau yang by copy itu nilai dari variabelnya itu disalin ke variabel parameter baru di dalam fungsi. Nah, sedangkan yang by reference, alamat memori referensi dari variabel asli akan diteruskan ke fungsi. Nah, terus untuk perbedaan dari perubahannya, kalau by copy itu dia pada parameternya di dalam fungsi tidak mempengaruhi variabel asli, sedangkan yang by reference itu dia mengalami perubahan pada parameter di dalam fungsi
yang akan mempengaruhi variabel asli. Nah, terus juga perbedaan di tanda C++ nya. Yang by copy itu dia menggunakan tipe data integer A. Sedangkan kalau di by reference itu dia menggunakan tanda ampersand di depan nama parameter integer ampersand A. Nah, untuk yang by copy ini itu digunakan untuk menghindari perubahan data asli. Nah, sedangkan yang by reference itu untuk memodifikasi data asli dan menghindari penyalinan data besar yang lebih efisien. Nah, di sini terdapat contoh yang dimana yang by copy itu dia tanda C++ nya itu cuma A doang ya. Nah, di sini dia bakal mengubah salinan dari nilai asli. Nah, kalau yang by reference, dia bakal mengubah nilai asli melalui referensi atau alamatnya. Nah, di sini juga dia ditandai dengan simbol ampersand. Nah, di sini juga ada contohnya juga. Nah, di sini angka asli sebelum fungsi copy. Nah, dia bakal ngubah si angka asli ini. Nah, terus dia bakal ngeprint angka asli setelah fungsi copy. Nah, di sini tuh nggak berubah gitu. Nah, sedangkan yang di by reference, dia angka asli sebelum fungsi dan sesudah fungsi, dia bakal berubah. Nah, terus selanjutnya itu ada prototype fungsi dengan contoh. Nah, di sini konsep dasar sebuah prototype fungsi atau function declaration adalah pernyataan yang memberitahu compiler tentang nama, tipe kembalian, dan parameter suatu fungsi sebelum fungsi tersebut didefinisikan atau diimplementasikan. Tujuannya itu memungkinkan kita buat memanggil fungsi di kode kita sebelum definisi lengkapnya muncul. Nah, ini penting banget dalam pemrograman C++ untuk struktur kode yang teratur. Nah ini contoh formatnya ya. Sorry. Nah, ini untuk contoh formatnya. Di sini kita sebenarnya bebas buat namain. Nah, di sini parameter 1, parameter 2, dan selanjutnya. Nah, contoh di kode C++-nya. Nah, ini integer tambah. Nah, jadi si integer tambah ini itu ngeberitahu compiler bahwa fungsi tambah itu bakal ada si integer A dan integer B. Nah, terus yang di void salam ini dia bakal ngasih tahu kalau yang di dalam salam ini tuh ada string berupa nama. Nah, di sini juga dia bakal manggil fungsi tambah yang diperbolehkan karena udah ada di prototipe di atas. Nah, dia bakal menghasilkan tambah dari 5 dan 3. Nah, terus hasilnya itu ini. Terus dia bakal memanggil fungsi salam juga. Nah, di sini terus-terusan Budi. Di sini didefinisikan juga fungsi yang implementasinya itu sebenarnya. Nah, di sini juga dia bakal mendefinisikan fungsi tambah, yang dimana tambah itu adalah sebuah kembalian dari A ditambah B. Nah, dia juga di yang baris terakhir ini dia bakal mendefinisikan fungsi yang salam tadi, si variabel salam tadi yang di atas, dia bakal ngeprint dengan halo namanya itu tadi Budi. Terus juga nanti dia bakal selamat belajar C++ itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara kita memisahkan kode ke file HPP dan CPP. Nah, pemisahan ini adalah praktek standar dalam C++ untuk membuat kode lebih modular dan
mudah diatur. Ini adalah dasar dari pemrograman modular. Nah, di sini yang pertama itu ada si HPP tersebut atau H. Nah, kalau H ini tuh di bahasa C. Nah, itu berisikan deklarasi prototype fungsi, deklarasi class, dan deklarasi variabel global. Nah, terus yang kedua itu urutannya ada CPP. Nah, ini nih dari deklarasi yang tadi dia bakal didefinisiin atau diimplementasiin dari fungsi dan kelas yang tadi udah kita buat atau yang udah kita deklarasikan. Nah, terus yang terakhir itu ada main file atau berisi fungsi dari berisi fungsi main dan menggunakan fungsionalitas dari file yang lain. Nah, file yang lain ini itu dari HPP dan juga CPP. Nah, contohnya ini kita bakal ngambil contoh eh, skenario kalkulator sederhana ya. Nah, di sini untuk header file, nah di sini bisa didefinisikan seperti ini nih. Ini tuh untuk mencegah file di-include lebih dari satu kali. Nah, di sini juga dikasih prototype fungsi yaitu integer A dan integer B. Nah, yang ini untuk tambah, yang ini untuk kurang. Nah, terus juga di file yang kedua yaitu source file, dia bakal include header file untuk menempatkan prototipenya. Nah, di sini si prototipenya itu di uh, include gitu di dalam CPP-nya itu calculator.hpp. Nah, ini itu adalah file yang tadi, yang si header-nya ini. Terus dia bakal didefinisiin dan diimplementasiin ke fungsi, yaitu int tambah itu dia bakal mengembalikan angka tambah dari A ditambah B. Nah, terus juga yang kurang, dia bakal mengembalikan sebuah data variabel A dikurang variabel B. Nah, di main program ini dia itu bakal uh, header filenya itu bisa menggunakan fungsi tambah dan kurang. Nah, di sini jadi kayak langsung aja gitu. Int main, terus juga kita taruh aja x-nya 10, y-nya 5. Nah, yang dimana 10 ditambah 5 nanti dia bakal mengeluarkan si hasilnya ini nih, hasil tambahnya ini nih. Nah, terus juga yang kurangnya nanti dia juga bakal nampilin hasilnya. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk mengcompile dan merunning program via terminal. Nah, pertama-tama kita tuh perlu untuk mengcompile kedua file CPP dan juga yang main dan kalkulator secara bersamaan. Nah, langkah pertama itu kita simpan dulu, berada dalam folder yang sama. Yang kedua, kita buka new terminal ya. Terus juga kita bakal nge-compile dengan kita nulis g++ main.cpp, calculator.cpp, terus strip o program underscore calculator. Yang dimana dia bakal ngebuat file exe dari kedua file CPP yang tadi ya. Nah, dia bakal bikin program underscore kalkulator. Nah, yang dimana exe ini nih dia bakal bisa dieksekusi. Nah, kalau udah di-compile, kita bakal ngerunning file yang tadi udah kita buat gitu, yang executable itu. Nah, kita tinggal tulis aja titik miring program underscore kalkulator. Nah, kalau di sini di Windows itu dia tuh harus menyertakan si tipe datanya itu. Oke, mungkin langsung aja kita bakal contohin.
Di sini itu kita langsung aja ke new terminal. Nah, di sini juga harus diperhatiin alamat dari filenya ini. Kita kan di file VS Code cd cpp cd.vscode. Nah, di sini kan udah ya. Langsung aja kita G++ calculator.cpp, terus main calcu.cpp, strip o kalkulator jalan. Oh, sebenarnya ada salah alamat. Kita sini main sebentar kita buka terminal baru. Terminal cpp.vscode. Nah, terus kita langsung G++, main calcu.cpp, terus calculator.cpp, strip o program underscore calcu. Sebentar. Mungkin belum di save. Sebentar. G++, main calcu.cpp, terus calculator.cpp, strip o, terus kalkulator. Nah, di sini udah ada ininya ya, file eksekusinya. Langsung saja untuk menjalankannya itu kita bisa titik program kalkulator underscore pro. Nah, di sini udah ini ya tampil ya. Yang dimana nih 15 tambah 5 itu 10 tambah 5 itu 15 dan 10 dikurang 5 itu 5. Nah, jadi untuk cara mengeksekusinya itu seperti ini. Di sini kita bakal membuat program modular yang dimana saya udah dapat contohnya dari sini nih. Nah, di sini dia bakal menghitung luas segitiga dan juga
luas sebuah lingkaran. Nah, di sini ada sebuah prototype, ini nih double alas juga dan, tinggi juga. Nah, di sini itu ada data buat jari-jari. Nah, nanti, eee, dia bakal, mengeluarkan sebuah tulisan, yaitu program hitung luas. Yang pertama ada luas segitiga, kedua luas lingkaran, yang ketiga itu keluar. Nah, nanti dia juga, bakal menghitung gitu, dia bakal mengembalikan alas si segitiga ini dengan rumusnya setengah alas kali tinggi. Terus juga untuk menghitung luas lingkaran juga, dia bakal menggunakan, pi r kuadrat. Terus juga dia di, eee, versi pp-nya itu dia bakal, eee, menggunakan fungsionalitas yang, udah dibuat ya. Di sini ada loop utama program. Di sini kalau misalkan dia milih si segitiga, dia itu bakal masukin alas tinggi. Nah, nanti dia bakal ngasilin gitu. Nah, untuk yang case kedua ini, kalau misalkan dia masukinnya lingkaran, dia bakal masukin si jari-jari, terus bakal mengeluarkan hasil dari penjumlahan yang udah ada di header tadi. Nah, terus kita langsung aja bikin si ini headernya. Nah, di sini kita udah masukin semuanya ya, dari headernya, terus juga main programnya, terus juga yang terakhir ini buat yang ngoperasiinnya ya. Ini di sini. Langsung aja kita ke Neo Terminal, cd cpp cd titik VS Code. Nah, kalau udah di sini kita langsung G++ main.cpp, terus menu.cpp, terus minus 0 program sederhana. Oke, di sini udah berhasil. Langsung aja kita untuk eh, running ya, program underscore sederhana. Nah, di sini kita bakal pilih misalkan luas segitiga. Masukkan alas 10, tingginya 5. Nah, jadi si luasnya ini itu 25. Misalkan kita yang dua nih, lingkaran. Misalkan jari-jarinya 7. Nah, dia bakal ngasih output 153. Nah, terus juga misalkan kalau kita mau masuk keluar, nah programnya itu bakal telah selesai gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan materi ke-11 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat pada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.